gue nggak pernah ngebluff sama sekali ya bilang 6 bulan balik modal, 1 bulan balik modal. Gue udah bilang dari awal, kalau lu berharap 6 bulan 12 bulan balik modal jangan. Nanti kecewa gitu kan. Jadi gue selalu ngomong kayak gitu sih. Jadi nggak ada deh 6 bulan 12 bulan bisa BEP itu gue nggak berani ngomong itu sih. Jadi kalau memang mengharapnya itu jangan gue suka saya tidak berani menerima uang Anda. Ya, nih halo teman-teman semua. Ini dengan Bro Steffi nih ya. Panggilannya Tepi. Nah, aja. Ini mulai cerita dulu nggak? Ini apaan nih di depan gua nih? Oke. Kopilo. Kalau gitu gua coba dulu ya. Coba dulu ya. Thank you nih. Thank you. Ini gimana nih? Kita bawain kopi susu gula aren lah yang paling best sellernya kan. Oh, paling best sellernya lah biasa. Karena sekarang kopi gula aren tuh kayak orang kalau datang ke coffee shop kalau mau ordernya aman biasanya, mau pesan apa ya? Gula aren aja lah gitu biasanya ya. Jadi ya bisa dibilang kayak ini best sellernya lah. Kilo arennya. Oke. Ini udah berbuka berapa lama? Kita Kopilo itu dari Juni 2020. Openingnya, first outletnya tuh. Juni 2020. Tapi preparationnya itu sebenarnya dari bulan Desember. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kok bisa nyasar ke industri kopi gitu? Rata-rata orang sekarang bukannya startup, bukannya apa gitu. Kok bisa sih? Waduh, ilmu saya nggak nyampe katanya kalau ke situ. Sebenarnya kalau kopi ya sebenarnya udah bisnis keberapa juga sih, bukan bisnis pertama kan. Oh gitu. Dan memang kalau untuk coffee shop emang pengen dari dulu. Gue pengen banget buka coffee shop dari dulu, dari zaman mungkin kita SMA udah ngopi kali ya. Ngopi gitu kan. Cuman kan waktu zaman kita SMA dan kuliah itu kan coffee shop itu kan kayaknya sesuatu yang fancy, dulu, mahal. Ya dulu kan kita cuma warkop doang. Warkop ya. Doang. Iya, kopi instan aja. Starbucks berasa sultan banget. Starbucks sebulan hitungan jari lah ya bisa dibilang. Iya. Dan rasanya seneng banget kan dulu kalau minum Starbucks gitu. Iya kan, jadi kayak wah nggak terpikirkan lah, tapi emang pengen gitu, makanya suka kopi kan. Udah jalan terus, kuliah, kerja apa segala macem, usaha gagal. Terus kayak someday tuh mulai tuh booming tuh kopi susu tuh. Ya, gitu. Booming kan waktu itu ada brand-brand apalah. Ya kopi apa dulu kalau saya ngawal, kalau saya sebelum Janji Jiwa tuh ada gue ingat. Ada tuh pertamanya. Oh iya. Cuman pada Tuku yang ini ya, pasir-pasir itu ya. Bukan. Gimana sih? Kopi Tuku kan ada di Pasar Santa kan dulu awalnya. Tapi itu gue nggak kena hype-nya kan, karena mungkin dia jauh banget. Nggak tahu ya? Gue nggak tahu. Jadi awalnya kan Kopi Tuku kan yang menginspirasi si Kenangan dan Jiwa dan lain-lainnya gitu. Oke. Nah gue kena hype-nya pas di Janji Jiwa tuh. Ini kopi sekarang nih bisa ya harga segini ya gitu. Terus mulai berjalan ya kita sama teman-teman tuh kayak kita cobalah buka coffee shop lah, namanya juga teman-teman kan ngumpul kan. Tapi nggak ada yang punya skill tuh. Nggak ada yang punya skill tuh. Modal nekat atau gimana? Bener-bener kayak ya udah kita coba deh hitung-hitung berapa sih. Pertamanya malah kita mau ambil franchise sebelumnya pertamanya sebenarnya. Gitu kan, tadi pertamanya kita berlima tuh. Kita coba deh bikin coffee shop satu deh. Kita ambil franchise aja, nanti kita ambil ilmunya dulu pelan-pelan, baru kalau berjalan ya kita bikin brand sendiri. Udah searching beberapa brand, ada satu brand yang kita suka, malah kita sukanya bukan kopi kinian, malah kita demennya dulu kopi tarik. Kopi tarik yang kayak kopi Medan itu kan? Iya, kopi Medan gitu. Iya, karena teman-teman kita lebih suka ngopi yang kayak strong gitu loh kopinya loh. Apa tuh? Ya, gue kan jujur ya, gue sih jujur kayak gak ngerti kopi sama. Gak ngerti kopi sama sekali ya? Gue sangat welcome kalau lu beneran ya jelasin sih. Emang bedanya apa sih? Bedanya apa ya? Mungkin kayak kalau dari pilihan bean sudah jelas ada dua kiblat ya, ada Arabica, ada Robusta. Cuman kayak lebih dari situ kayak sebelum itu kayak ada metodenya juga kan. Mungkin kita pakai espresso base atau kita pakai V60 manual gitu kan. Nah kita tuh dulu sukanya tuh anak zaman kuliah dulu tuh kita sukanya kopi tarik tuh guys ya mungkin. Yang gue liatnya cek. Iya gitu, bener. Jadi kayak masa nih ngopi nih gitu loh. Iya. Nah kita ada satu brand yang kita suka banget lah, yang gandeng sama Hotman lah dulu gitu kan. Kita kebetulan dekat kan, udah meeting tuh sama si omnya tuh, meeting 4-5 kali sih udah.
ngabisin banyak waktu lah. Kita hitung, end up-nya ada temen nih, kita kan berlima kayak, ini kayaknya nggak bisa deh, nggak masuk deh hitungan franchise-nya deh. Itu ke satu, terus kedua kayak, wah lu SOP-nya ternyata kayak by feeling semua gitu loh. Matang nggak sih lu? Kayak dia bilang kayak, nanti kalau lu kan udah kenal customer nih, nanti kalau misalkan dia suka manis ya kasih 3 sendok gula. Kalau dia suka manis pakai 2 sendok gula. Wow, ngeri banget gitu kan. Nggak pakai timbangan apa segala, ya memang brandnya cukup terkenal lah, untuk apalagi di daerah Kelapa Gading dan sekitarnya gitu. Akhirnya kita search lebih dalam, nggak berdasarkan dari dia juga, akhirnya kita kenalan sama si franchisee-nya yang udah ngambil franchise-nya. Kita tanya-tanyakan, gimana bro, jalanin ya. Ya ujung-ujungnya kayak, wah kita nggak berani deh gitu. Ujung-ujungnya kita nggak berani deh jalanin lagi gitu. Udah akhirnya kita back to work lagi, back to office lagi jalan. Serang berapa bulan kebetulan kita lagi main olahraga malam-malam, main badminton gitu. Kenal satu teman nih kayak dia ngerti kopi lah. Dia pernah ngerintis usaha kopi gitu. Terus kebetulan ya udah kita main bareng, kenal deket. Ya udah dia ajarin gitu loh. Akhirnya ya udah kita buka bareng mau gak, tapi dia ngajarin gitu. Ya kita bikin deal sama dia gitu. Akhirnya ya udah deh memberanikan diri akhirnya dengan diajarin pelan-pelan. Abis itu gue mulai terjun langsung belajarin tuh kayak dari kopinya, cara buat kopinya, menunya, resepnya. Jadi baru deh Desember kita pesan mesin, datang tuh di Januari atau Februari. Yang ini lu sistemnya gimana? Franchise atau lu beneran lu nggak mau lepas sendiri? Sementara ya, karena menurut gua kalau untuk brand masih kayak gini, apalagi di bawah 5 tahun ya, kalau franchise sih sebenarnya sedikit bullshit ya sebenarnya. Iya, ya kalau mau jujur-jujuran kalau mau ngomong jujur-jujurannya ya bisa dibilang kalau gua mau cepet kaya sih bisa, kalau mau orang itu kan banyak banget ya. Ada. Even orang belum punya outlet pun kadang-kadang mereka franchise. Jual konsep gitu kan, belum ada outletnya dia udah jual franchise gitu. Kayak dia hajar di franchise fee-nya di depan, habis itu royalty fee-nya plus bahan baku bla bla bla. Nah itu juga sempat gue dalamin kan waktu awal-awal kan kayak karena kayak investor gue kayak ayo dong cepat jual franchise biar kita punya bisa sewa gudang atau segala macam gitu. Terus waktu pada saat itu sih masih buta, terus gue pelajarin lebih dalam kayak oh gila ini sistemnya kalau kayak gitu sih jahat gitu kan, bisa dibilang ya kayak plus minus. Sebenarnya kalau lu jalanin, menurut lu gimana nih? Sebenarnya kalau lu jalanin dengan baik, emang lu misalnya bukan tipikal hit and run, sebenarnya bisa. Betul. Sebenarnya. Cuma ya lu hilaf atau enggak. Betul, hilaf atau enggak betul. Kan bisa suka pada hilaf. Iya kan hit and run, lu beli udah buy. Habis itu toko yang jalan. Enggak salah sih. Tapi kan terus gue sempet nanya juga, bukannya franchise itu minimal juga mesti 5 tahun berjalan? Kalau by peraturan seingat gue ya. Seingat gue ya. Iya kan, by peraturan seperti itu kan. 5 tahun di situ juga harus sudah profitable, bla 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 gitu kan. Terus kenapa sekarang kayak seorang dengan semudahnya kayak memfranchise-kan bisnisnya gitu kan? Tapi memang ada demand-demandnya juga. Betul, ada demand-nya sih. Emang ada demand-nya. Karena balik lagi, Vin, kayak misalkan kalau gue flashback ya, waktu awal gue belajar kopi dan gue bikin resep, bikin logo, itu memang kayak itu males sih ngulanginnya sih. Capek banget sih. Kayak ya udahlah gue beli brand aja yang udah jadi yang kita suka ya. Oh itu brand A gue suka, yaudah gue beli deh, gue bayar mungkin 50-100 juta. Terus itu dia gue yang jalanin deh. Gitu kan. Ya memang bisa benar kayak demand-nya emang ada banget. Ada. Gitu. Jadi sekarang sih kita belum tertarik untuk jual franchise, walaupun tiap hari godaan tuh ada ya, kayak ada aja WA atau DM yang masuk. Lu tinggal upfront fee, habis itu mereka tinggal penjualan berapa kan? Bisa. Kalau mau kayak gitu dong ya bisa. Kasih proyeksi rendah, sedang, tinggi, omset keluarin expense, that's it, net profit. Iya, 6 bulan katanya balik modal. Iya, biasa formulanya begitu. Iya, formulanya. Semuanya sih menurut gue sih formulanya sih begitu sih. Ya, gue ngeliat yang ke expo whatever itu juga hampir semua nawarnya juga kayak gitu kan. Iya. Cuma gue nggak tahu it work or not, gue nggak tahu sih. Iya. Terus kayak
Sebenarnya itunya menurut gue masih oke, cuman yang lucu. Menurut masuk akal nggak? Ini karena lu sesama pemain sih, jadi gue lebih penasaran nanya itu sih. Menurut gue masuk akal untuk brand-brand yang hype, viral di awal. Habis itu wassalam. Habis itu wassalam sih. Menurut gue ya. Nah. Soalnya ini kayak ngomong belak-belakan banget. Iya, nggak apa-apa. Karena apa? Bisa dibilang misalkan lo kan katanya nggak ngerti kopi nih. Iya. Misalkan lo beli brand gue. Iya. Gue beli deh kopi lo 50 juta. Yang lucunya kan kalau franchise ini kan yang jalan daily operation tuh lo. Iya. Walaupun lu udah bayar gue mahal. Ya paling lu cuma ngasih tahu manual gitu-gitu. Betul, bahkan gue cuma visit mungkin di MOU mungkin gue akan visit 1 bulan sekali atau gue akan kirim orang untuk training SOP 1 bulan sekali. Bahasanya. Iya. Cuman daily operationnya ini untuk kopi apalagi F&B yang tahu dari toko buka sampai toko tutup itu lumayan banyak banget perintilannya. Dan menurut gua orang yang bisa beli franchise dengan harga 50-100 juta dan ujung-ujungnya dia untuk open satu store 300 sampai 500 juta itu kan berarti dia punya uang dong orangnya. Teorinya ya harusnya ya. Dia bayar nih 300 juta untuk buka satu store 500 juta. Terus dia suruh jalanin daily operation yang kerikil begini. Iya. Terus dia ngeliat omset gue cuma mungkin 1-2 juta per hari gitu, kayak semangatnya hilang gak sih? Iya gak sih, mendingan gue balik ke back bisnis gue yang udah berjalan dan udah gede, udah ini nothing tulus aja kan, biasanya kan kayak gitu kan. Iya. Itu sih, jadi kayak sekarang kayak ya, belum tertarik dan mencoba untuk tidak tergoda soal franchise. Tapi memang banyak ya sih berarti ya minta kayak ginian ya. Banyak sih. DM, WA, gue juga nggak tahu dapat dari mana, bisa mungkin dia tanya ke barista, ownernya siapa sih, biasanya sih kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Tapi gini, despite all that ya, lu kan saingannya berarti ini harganya satu ini berapa sih? Kalau yang ini 20 ribuan. Oh 20 ribu. Oke. Noted ya. Maksudnya buat ukuran 20 ribu ini banyak. Ini banyak. Iya. Kecilnya berapa? Oh sorry, ini yang medium jadi 23. Oh, yang smallnya 20. Oh yang smallnya 20. Iya. Kalau yang ada yang gede tol? Nggak ada. Kita 2 size. Oh 2 size. 2 size. Oke. Terus lu saingan sama kopi kenangan, terus bla bla itu lu gimana? Iya kan, ini kan persaingannya super berat kan. And you're in the middle. Gila ya, bukan kalau di middle sih udah keren banget loh. Di bawah. Maksudnya kalau gue lihat dari standpointnya dari harga ya, lu kan kopi di bawah kopi kenangan ya, singkat gue ya. Kopi kenangan ya 30-an something tuh, 28, 30-an. Mungkin ya 25. Iya. Kalau itu sih ya kita mencoba fight ya. Terus pertama yang paling bisa gue untuk coba akalinnya bisa dibilang ya dari target posisi open store kita sih. Target posisi store kita sih menentukan banget sih itu menurut gue. Karena balik lagi ya orang Indonesia kan minum kopi kan gede ya market capnya bisa dibilang. Iya. Kayak ya tiap pagi lu minum kopi, di pasar juga lu bakmi habis kopi. Betul, by data aja kayak orang Indonesia rata-ratanya 4-5% tuh mereka minum 1-2 gelas sehari. Iya. Ya kan, permasalahannya dia beli sama siapa nih? Entah sama gua, entah sama brand lain. Masalahnya kan dia sekali minum dia udah nggak mungkin hari itu udah close, dia nggak akan beli kopi lagi. Iya. Beda seperti alkohol, beda seperti. Ya sehari dia cuma bisa pilih sekali. Iya, kreditnya cuma 1-2 gelas kan. Makanya menurut gue sih kayak posisi store sih sangat menentukan banget sih. Gitu. Jadi makanya kayak lihat posisi nih, kalau misalnya kita mau lihat store nih, ini udah ada brand apa nih biasanya nih. Terus mereka di mana posisinya? Either kita tempelin, kalau enggak kita cari agak jauh sedikit. Gitu sih kalau untuk ngakalinnya. Itu kalau dari segi offline-nya ya. Iya. Kalau dari online terus kita lagi develop sih, baik dari segi promo, karena pelajaran ojol ini juga udah kayak. Tapi sekarang menurut gue lihatnya udah shiftingnya udah pada ke WA semua. Lu perhatiin? Shiftingnya ke WA maksudnya gimana tuh? Menarik. Lu kalau lihat di kopi kenangan, kalau nggak salah ya, terus ada merek apa lagi gue lupa namanya. Mereka tuh udah bisa pesan WA. Jadi lu WA, saya mau pesan ini bisa. By apps gitu? WA ya? Iya. Oh, gue belum pernah coba sih. Makanya gue nggak ngerti kenapa Alga Sadun semuanya shifting ke sana gitu. Gue pikir kan semuanya harusnya
ya udah ojol aja semuanya, ya kan? Menurut lu kenapa gimana tuh? Kenapa mereka shifting sampai segitunya ke situ? Ke WA ya. Justru kalau ini gue baru pernah dengar. Kalau misalkan by apps, pesennya dari apps, jadi kita datang udah di orderin itu gue tahu. Kalau dari WA, gue belum dengar sih. Gitu. Ya mungkin ya baik lagi gitu. Emang berarti orang butuhnya seinstan itu ya bisa dibilang ya. Tapi beda-beda lagi sih customer-nya. Kayak misalkan kalau gue pesen kopi nih, ada satu brand kopi di Bogor. Gue pesen kopi, baru ngomong sama barista, baru bayar, kopinya udah langsung dari belakangnya udah, nih kak kopinya. Wow, cepet sekali gitu. Even sampai gue nggak ngeliat dia bikin espressonya kapan. Menurut gue kalau gue sedikit tidak suka. Kenapa? Karena gue lebih enjoy ngeliat dia lagi pada saat ngeraciknya gitu loh. Okay. Ya guys sih, makanya sekarang kan banyak banget yang open kitchen. Gunanya buat apa? Open kitchen. Ya teatrikal kan itu. Iya kan, bisa bilang orang mungkin dari segi kebersihannya bisa mempertimbangkan juga. Kayak mungkin juga orang kan juga enjoy gitu ngeliat mungkin pesen bakmi dia lagi bikin bakminya atau ya sama kadang-kadang kan orang lebih nyaman kalau ngeliat dia pakai apa cap jempol kayak apa. Biasanya ada customer yang pengen lihatnya kayak begitu kan. Ya mereknya setidaknya bukan merek yang apa tomat busuk lah, bukan kayak gitu. Benar. Iya kan? Benar. Terus ada yang kalau kopi, yang kalau gue lihat tuh kopi dari mana itu kan yang sering gue lihat. Betul. Jadi kalau memang sekarang kalau menurut gue untuk brand kopi yang besar ya mereka lagi invest gede banget tuh di teknologinya sih. Di teknologinya sih. Kayak di aplikasinya. Biar kayak Starbucks gitu, kayak bisa ada Starbucks card-nya gitu kan. Terus dari aplikasinya juga itu kayak keren sih menurut gue, kayak bisa bikin kayak misalkan kita pesen kopi nih, terus kita tinggal scan di dia kayak masuk poinnya, misalkan kita 20.000 dapat 1 poin, kita scan di kasirnya, dia ke data gitu loh. Jadi kayak poinnya kartu kredit gitu loh. Jadi udah berapa nanti kita bisa redeem free atau apa gitu. Menurut gue itu oke sih menurut gue. Kalau zaman dulu kan kita pakai cap ya, kumpulin 10 nanti kita ya satu-satu itu kan zaman manual itu kan. Zaman manual gitu kan. Sekarang aplikasi kasir juga udah ada yang sistemnya seperti itu, cuman masih bisa dibilang emang agak mahal sih untuk subscribe-nya sih. Biasa dibatasin kayak gitu. Kayak misalkan lu cuma bisa 100 member yang terdata nih. Nanti kalau misalkan udah lewat dari 100, 101, lu mesti subscribe lagi untuk berapa customer lagi, sedangkan customer kita udah pasti ribuan kalau udah jalan gitu. Jadi kayak agak mahal sih memang sih. Jadi itu butuh sesuatu yang memang untuk diinvest gitu. Iya. Itu lumayan buat kayak gitu. Lumayan gitu. Speaking of which, ini kenalin dulu nih. Halo. CEO-nya Visiar. Oh ini CEO juga ini ya. Siapa namanya? Sorry. Oke. Bareng aja bareng. Nimbrung aja langsung. Ini sebenarnya kita aturannya harusnya ada itu press release habis ini, jadi nggak apa-apa sekalian aja. Bebas. Sambil ngopi dong, ngopi dulu. Dia tuh ownernya ini Kopi Lo, gitu. Ya nih apa silakan coba kalau belum minum kopi gue nggak tahu. Kopi belum nih hari ini. Belum ya. Tadi gue mau nih beli yang kopi yang kayak biasa. Kopi kebangsaan. Kalau sebelum meeting atau apa kopi kenangan. Kopi kenangan gue suka banget sih emang. Untuk rasanya oke lah. Udah berapa lama bro kopinya? Baru jalan 2 tahun lah. Baru jalan 2 tahun lah. Cobain ya? Iya silakan. Fully suka. Ya gue matchnya dia itu apa, lu saingan udah ada kopi kenangan gini-gini masih berani buka aja sih, gue hancurin jempol. Itu banyak dijatuhkan lah mental, baik dari teman dekat, dari siapapun lah kayak. Lalu kopi saingannya kan lu berat sih. Tiap bulan, tiap hari itu keluar baru ya. Berapa banyak brand yang muncul gitu kan. Tapi ya banyak juga yang langsung udah buy sih kan. Iya. Banyak juga lah. Banyak lagi konsisten aja sih sebenarnya sih. Rezeki kan udah dia ngatur. Tinggal kita ya jalanin gitu kan, fokusin aja lah. Terus lu sebulan ini berapa udah omsetnya? Sebulan ya? Sebulan itu
daily kita bisa sampai paling rendah tuh paling kecil 50 cup. Kalau tingginya tuh bisa 200 cup sehari. Oh, oke. Jadi average-nya bisa 100-an lah biasanya gitu. Dan kalau ngomongin traffic ya agak lucu ya, karena Kopilo nih mainnya kan di apartemen ya. Kalau lu bukannya di apartemen? Iya. Kita nggak main di tempat komersil seperti kayak di ruko, di mall gitu. Belum. Kalau di ruko gue belum tertarik, kalau di mall agak tertarik, cuman belum sih. Jadi kalau di apartemen tuh lucunya trafficnya malah kebalik daripada tempat komersil. Kayak weekday-nya tuh lebih jalan tuh daripada weekend-nya. Itu yang kayak gue sih nggak ngerti, nggak bisa relate sama sekali gue soal di perumahan. Di apartemen. Apartemen. Jadi kayak di kios-kios apartemen gitu. Jadi mau apa gara-gara WFH juga kali. Jadi orang pada stay di apartemen sambil kerja juga. Bisa dibilang seperti itu. Mungkin kalau weekend kan orang sana kan pada keluar. Iya, pada keluar, mereka mau mungkin yang tempat yang lebih fancy atau iya, apa. Iya, kalau ini benar-benar kayak memuaskan customer, kayak udah gue nggak usah kemana-mana, gue nggak usah gojek, jauh-jauh gue tinggal turun take away, atau mungkin dia di bawah duduk sebentar, sebat 2 bat, cabut, gitu. Jadi oke sih gitu. Malah weekendnya malah lebih oke trafficnya biasanya. Weekend cuma 2-3 hari kayak. Iya. Weekday-nya kita bisa Senin sampai Jumat tuh kayak lebih oke gitu misalnya. Iya. Terus lu setahun gimana gitu? Apa gimana? 20%-an ada dong. Keuntungan ya, ROI ya. Macam ini biasa kayak gini ngomong kayak investor. Kalau biasanya kalau untuk pada saat presentasi atau kita lagi ngelobi investor untuk chip in nih masuk ke misalkan gue lagi mau buka store baru nih di sini, mau join nggak apa segala macam, bisa ya ada yang nanya lah. Mungkin kalau gue nggak pernah ngebluff sama sekali ya bilang 6 bulan balik modal, 1 bulan balik modal. Gue udah bilang dari awal, kalau lu berharap 6 bulan 12 bulan balik modal jangan, nanti kecewa gitu kan. Karena balik lagi ini bukan bisnis yang sangat viral lah, bukan nggak viral sih enggak. Tapi ya udah mulai establish. Iya. Buru-buru sampai ada aja. Kalau mencarinya bisa dibilang cash flow boleh lah. Oh boleh. Boleh lah. Okay. Toh returnnya masih oke, pasti lebih gede daripada deposito lah bisa dibilang. Udah pasti lah. Which is kayak misalkan gue bisa bilang ROI-nya kalau misalkan per outlet ya, itu per bulan tuh range-nya 2% sampai kita targetnya ke 10%, cuman belum pernah nyampe 10% jujur. Jadi 2 sampai 7 sampai 8% lah per bulan. Per bulan. Paling rendah 2% sebulan. Bisnis kalau setahun 2%, 24%. Kalau ngomong gampangnya kita nabung 100 juta, end of the year kan kita dapat 24 juta. Gitu kan, dibandingkan kita deposito setahun kan kayak 3, 5. Sekarang udah berapa sih? 3 ya? Iya. Gitu. Sedih juga sih. Jadi gue selalu ngomong kayak gitu sih. Jadi nggak ada deh 6 bulan 12 bulan bisa BEP itu gue nggak berani ngomong itu sih. Jadi kalau memang mengharapnya itu jangan gue saya tidak berani menerima uang Anda. Gitu, mungkin bisa cari bisnis lain yang mungkin ROI-nya lebih besar ya. By percentage. Terus lu ngajak investor gitu, lu berarti cuma operasional aja gitu, atau gimana? Atau emang lu ngajak baru lagi fungsian lagi gitu habis itu? Oh, jadi sistemnya itu kan kalau Kopilo tuh outlet atasnya kita lagi bikin holding. Gitu. Kita lagi bikin holding sih, emang udah ada holdingnya sih kita lagi. Udah establish juga sekarang. Jadi si holding ini yang akan manage semua outlet yang ada di bawah. Gitu. Jadi manajemennya satu pintu aja gitu. Jadi si investor itu bener-bener silent atau pasif bisa dibilang. Jadi kayak cuma lu taruh uang yang operate dari kita. Jadi daily operationnya Cici Koko nggak usah pusing lah. Ya kan barista resign, barista telat, gajian, ntar mesin kopi error ya, dan ntar wifi ngedown gitu kan. Kan nggak mungkin lah, mereka punya kerjaan masing-masing kan, adalah repotnya kasih kita. Gitu kan. Jadi tentunya tapi di setiap bulan tuh kita kenain manajemen fee tuh.
Berapaan? Manajemen fee sekarang nggak nyampe. Nggak nyampe. Sekarang kita baru kenain 8% doang. Nggak tahu. Ya. Ya itu juga bisa dibilang ya. Kecilan buat lo. Masih murah. Iya, nggak kecilan tuh. Makanya kita kayak, aduh. Kayak Rodi lagi. Iya bisa dibilang kayak ya setengah mampus sih. Cuma Romusa. Gitu kayak mungkin pelan-pelan gitu kalau kita udah makin stabil bisnisnya, omsetnya makin baik ya. Itu dari omset bro? Dari omset. Kalau dari net lebih gila lagi. Kalau itu baru Romusa kalau dari net. Gitu, tapi ya yang paling kita jaga sih ya balik lagi harus open sih ya. Apalagi kita masih baru harus integritas lah. Iya. Kayak investor apa sih yang bisa dilihat kayak even kayak CCTV aja gue kadang-kadang share kok investor. Kayak daily sales kayak kita kan pakai Moka ya. Sorry nih, ini gue potong dulu kayaknya habis ya. Oke. Nah, balik lagi itu terus berarti misalnya lu manajemen fee gitu. Itu yakin lu nge-charge segitu doang? Sementara masih segitu, Vin. Belum berani lebih tinggi lagi. Belum berani sih. Ya kita berusaha bikin deal yang win-win lah gitu kan. Jangan terlalu memberatkan. Yang penting holding nih cukup lah untuk operation kan. Untuk marketing ada operationnya. Sama gua sama beberapa kan kita ada part time ada beberapa investor nih gue jadi part time untuk bantuin holding nih. Gitu. Jadi ya bisa ngebantu lah, bisa nge-backup lah gitu kan. Atau mereka juga investor juga, mereka ada saham di satu outlet yang mana gitu. Lumayan sih. Biasanya investor kan malah udah lu terima jati. Iya, biasanya lumayan lah. Biasanya cepat gitu. Iya. Lu terus enak lu dapat investornya. Yang masih mau teman-teman lah circle lah gitu. Walaupun sekarang udah mulai nih kayak investornya nggak kita kenal atau teman ke teman gitu. Jadi kayak udah jauh. Jadi kalau yang awal-awal sih masih dapat sama investor. Investor lu sih tergolong baik sih. Baik dong. Tergolong baik banget sih. Robin Aldo gitu. Jadi mereka bantu lah gitu. Karena kan jujur nih, gila mungkin kita mampu hire untuk profesional berapa gaji misalkan gitu kan. Dari manajemen fee kita belum cukup nih gitu kan untuk operate 7 toko sekarang kan. 7 itu di mana aja sih sekarang? Gading 2. Oke, Gading di mana? Apartemen Gading Green Hill, apartemen Gading Nias. Oke. Ada di Bewok Pluit. Oh, ada di Bewok. Di mananya? Di apartemen Green Bay ya, Tower A pokoknya. Oh, Green Bay. Oke. Oh, iya. Oke. Terus ada di Sunter Park View. Oke. Terus minggu depan buka di apartemen Sunter Green Lake. Oh. Terus ada di Bekasi 1. Bekasi 1. Terus ada di Grogol 1. Grogol di mana? Mana apartemen Latu Menten. Yang Season City. Seberangnya. Oh, di situ. Iya. Oke, menarik. Iya, market itu semuanya apartemen sih ya. Iya, unik sih. Biasanya orang ngejarnya langsung ruko, langsung apa. Aduh, ruko. Apartemen yang di dekat CP itu? CP Medit. Betul. Medit udah berapa kali survei ke sana mengerikannya. Harga sewanya. Oke. Ramai sih kayak Medit sih. Ramai sih. Ada sih orangnya. Ramai sih. Tapi harga sewanya mengerikan juga sih. Jadi kayak boleh sih, cuman lagi ngeliat juga masuk gak nih. Takutnya kerja buat bayar sewa doang kan gak worth juga. Ya lu memperkaya landlord doang. Ada bagasi atau bagasi mungkin masih nggak tahu. Iya. Gitu. Ya itu terus lu so far nanti endgame-nya lu mau kemana? Kalau udah ada holding udah mulai stabil. Endgame-nya ya. Endgame-nya sih gue pengennya kayak misalkan gue bisa pivot ke bisnis lain tapi masih bergerak di bidang yang sama sih. Sorry, bisnis lain bukannya lu di kopi. Tapi kayak misalkan holdingnya nih udah ada nih, udah terbentuk, manajemennya udah solid banget. Kita bisa pivot ke bisnis lain gitu. Oke. Mungkin kita tapi masih pengennya sih F&B juga sih. Lu pengennya kayak Jiwa Group gitu, mereka punya beberapa produk gitu ya. Yes. Kenapa tuh? Lu pikirannya lebih enaknya ke sana? Apa ya? Or Indian ini just complimentary sebenarnya. Enggak sih. Gue pengennya ini bertahan selama mungkin sih.
Pengennya sih seperti itu sih. Jadi bukan seperti yang kayak gue bisnis sekarang habis itu endgame-nya gue mau exit dengan cuan berapa gitu. Ya nggak salah juga sih. Nggak salah juga, nggak salah. Mau kayak gitu. Nggak salah juga sih. Nggak salah juga sih. Kayak pengennya sih ngebentuk suatu bisnis lah, sampai bisa buat passive income atau mungkin gue udah retire gitu kan, ngasih ke anak mungkin, tinggal jalanin gitu kan. Pengennya sih seperti itu ya, pengennya gitu. Karena balik lagi manajemennya, holdingnya menurut gue is everything sih, itu harus benar-benar dibagusin sih. Kalau namanya udah bagus, kita bikin usaha apa aja tuh enak harusnya. Ya udah ada brand, kita udah punya ilmunya. Dan Korea udah strong. Orang udah tahu. Terus manajemennya seluk-beluknya, karena manajemennya itu lika-liku banget sih ya kayaknya sih. Ngatur orang, ngatur SOP itu pecah sih kepala sih. Kadang-kadang banyak orang yang menyerah gara-gara ya seperti itu kan, kayak awal gila nih fuck up banget kerjaannya, terus kayak ngeliat omset kayak semangat udah hilang langsung. Ya, merasa rodi kan? Iya, merasa kerja rodi gitu kan. Gila lu omset gue segini, kerjaan gue balik mendingan kerja kantor deh gitu kan, bisa dibilang. Ya, itu yang bikin orang ngedown sih, kalau sih kadang sih. Prosesnya itu. Prosesnya sakit sih emang. Gila awal kerja 12 jam bro, sampai jam 12 malam, gue jam 1 pagi. Ini awal tuh bukan jam berapa sih sebenarnya? Jam 7.30 sampai jam 10 official ya, cuman kebanyakan sih ngaret sih. Oke. Karena customer-nya udah kayak family semua kalau di kopi lo. Bukan customer yang grab and go gitu loh. Kayak ya udah kenal sama barista gitu. Nongkrong di situ. Orang-orang yang di sana kan. Iya, orang apartemen banyak yang close loop gini itu. kerjaan juga di situ, ngerti kerja, buka laptop apa segala macam gitu. Walaupun tempat kita nggak terlalu besar sebenarnya. Ini ya beratnya beginian, ya itu sih. Kalau close loop itu baristanya harus benar-benar jago, bisa servis yang orang ngobrol ya. Makanya pada saat interview sih gue keker banget sih kalau untuk itu sih. Jadi kayak pertama udah pasti good looking. Kenapa tuh? Kan yang penting gue bikinnya jago gitu ya. Enggak sih menurut gue sih, kalau untuk seperti kopi lo ya, gue lebih suka pertama good looking dulu deh. Karena skill bisa diasah kok. Kasih gue waktu 2 minggu 1 bulan lu pasti jago kok. Good lookingnya tuh gimana ya? Ya at least enak dilihat lah, lu rapi lah, pakai gel rambut cowok gitu kan. Oke. Ya at least enak dilihat lah, terus komunikasinya gimana nih, attitude-nya gimana. Menurut gue itu paling penting sih pertama. Di luar kadang-kadang orang interview udah jiper duluan kayak, aduh kok saya nggak bisa bikin latte art, saya nggak bisa bikin kopi. Ntar dulu kita ngobrol aja dulu. Belakangan kok itu. Iya nggak? Soalnya kan kalau communication skill gitu trainingnya berapa lama? Itu lebih dari iya. Gue nggak bisa terka. Kalau bikin kopi bisa belajar lah. Di kasir ya 2 minggu 1 bulan gue kasih. Itu pasti bisa deh. Selemot-lemotnya orang ya 1 tambah 1 sama 2 lah ya. Iya gitu. Jadi jangan takut dulu, kita ngobrol aja dulu gitu kan biasanya kan. Gitu. Jadi ya itulah tantangannya sih. Maksudnya customer lu cowok apa cewek? Kebanyakan cowok sih. Kebanyakan cowok. Terus banyak juga yang gua nggak sangka ya, ternyata banyak juga yang kayak udah omong tante-tante gitu. Banyak juga ternyata gue pikir omong tante-tante lu nggak ngopi, ternyata ngopi gitu. Ternyata ngopi. Itu lucunya sih. Jadi anak mudanya juga dapat, yang seniornya juga dapat gitu. Malah mereka kadang-kadang yang ngeramein. Iya, senior kan yang paling jago. Iya, tante gitu kan. Ya pagi-pagi ngopi ngedurin. Iya. Even kalau yang di toko gue yang pertama ya, kalau pagi Sabtu jam 8 mereka SKJ di depan. SKJ. Oh gitu. Kadang lapangan kan SKJ. Habis itu mereka udah cemil apa ngopi apa gitu. Jadi kayak seru sih. Karena pertamanya bikin komunitasnya tuh. Tapi kan itu sebenarnya nggak bisa, itu out of your control. Iya, itu out of control banget sih kayak gitu sih. Yang gue bisa kontrol adalah barista, pokoknya lu servisnya terbaik lah. Ya, kayak prinsip dagang lah ya, pertama kita harus happyin customer dulu, kedua karyawan.
investor sorry belakangan. Ya kita selalu belakangan. Ya investor ada lebih baru kasih kalian di sorry. Iya kan? Ya nggak ada sales nggak ada bisnis. Iya, nggak ada customer gimana mau bayar gaji karyawan? Iya. Ya, nggak ada karyawan gimana mau kasih lu gitu kan? Nggak ada lebih. Iya. Gitu. Ya prinsipnya seperti itu sih. Pelan-pelan lah. So far fokusnya yang penting jangan sampai fokus gua investor jangan sampai chip in lagi. Jangan sampai chip in lagi. Jangan sampai injek lagi. Kenapa tuh? Biasanya kan kalau pengusaha seneng tuh harusnya, wih dapat duit fresh lagi nih. Tapi kan di outlet berarti bisnisnya nggak berjalan dong. Iya, berarti bisnisnya nggak. Karena mereka kan invest hanya sekali, abis itu ya kita berjalan, kita berharap return terus, dapat dividen terus gitu kan. Pokoknya fokusnya jangan sampai PL dalam kurung aja. Ya kan? Ya kecil gede ya udahlah, yang penting kecil gede yang penting kita dapat return kan. Entah waktunya 2 tahun kayak 3 tahun, end-up-nya balik modal, setelah itu ya kita bisa passive income gitu kan. Gitu. Yang penting jangan sampai chipin lagi aja. Fokus gue sih itu aja sih ke investor sih. Ya kan, toh juga semuanya open, pembukuan juga open juga, PL, neraca semua gue share juga. Jadi jelas tuh beban-bebannya apa, costnya apa aja, bayar gaji berapa sih, bayar gue berapa sih, ya kan, omset berapa. Iya lah, ya setidaknya kan jadinya clear ya expectation-nya ya. Ya, jadi jelas kalau rugi juga jelas kenapa, kalau untung jelas kenapa. Ya so far sih relasinya baik-baik ya investor ya. Iya, gue tergolong mes kalau biasa kan investor mana mau ngebantuin sampai gimana banget kan. Bisa ya terima jadi lah. Terima jadi. Oh sorry, kalau misalkan yang part time itu kan kita kan memang ada kasih gaji lagi gitu. Bukan free ya? Iya, gue Nggak free. Nothing is free bos. Nggak. Suci sekali. Nggak. Oh jadi konsepnya tadi gitu ya? Enggak. Gue pikir bantuin, gila baik banget nih orang. Enggak. Jadi kayak lu bantu gua lah, kita kasih lah. Kan dari manajemen itu kan kita ambil ya kita share. Jadi enggak. Gue pikir Kerja bakti nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kerjanya kan cukup berat. Iya. Satu yang investor gua satu pegang accounting bantuin gua. Yang satu bikin feed Instagram, malah mungkin nggak dibayar bos. Gila lo ngedesain kan untuk post Instagram untuk gitu. Walaupun ada marketing adminnya lagi nih untuk ngerjain Grab, GoFood, Shopee Food. Ya, gue pikir, wah gila baik hati sekali. Mau Tidak seperti itu. Oke lah, ini thank you banget nih hari ini udah bawain kopi, kopi sukses terus, terus sampai banyak. Oke, thank you banget nih. Oke.